Energy restored. 97,4 FM Radio Sonora. Masih disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Suroto 4 Kota Baru Yogyakarta. Hai, selamat siang sahabat sonor dan juga smart listeners. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini di tanggal 29 Juli 2021. Nah, sahabat sonora dan juga smart listeners, di kesempatan kali ini spesial gitu ya, karena sampai nanti jam 2 siang akan kami hadirkan untuk Anda perbincangan seputar Hari Anak Nasional. Nah, ini sebelum Nesya perkenalkan narasumber yang sudah terhubung di siang hari ini ya, sahabat sonor dan smart listeners, Nesya undang Anda silahkan bisa bergabung di perbincangan siang hari ini, bisa melalui SMS atau WhatsApp di 0817548320. Sekali lagi Nesya ulangi ya, di 0817548320, atau bisa juga by phone di 0274557762. Baik sahabat sonor dan juga smart listeners, Nesya akan perkenalkan kepada Anda para narasumber yang sudah terhubung di siang hari ini. Yang pertama ada Kasih Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Giat Trisambodo SEMIP. Selamat siang Bapak. Gimana kabarnya Bapak? Baik, ini lagi bersemangat nasional. Oke, baik. Kemudian juga sudah ada staf seksi perlindungan dan pemenuhan hak anak DP3AP2 DIY, ada Mbak Anissa Chandramurti SH. Selamat siang Mbak Anissa. Iya Mbak Nesya. Gimana kabarnya Mbak Anissa, sehat? Sehat, alhamdulillah. Semoga tetap sehat. Oke, dan ini yang rame nih ya, ada kakak-kakak Tesaga. Selamat siang. Alhamdulillah Mbak Nesya. Sehat? Sehat. Oke, baik. Nah, sahabat sonor dan smart listeners, kita mulai masuk ke perbincangan di siang hari ini ya, seputar dengan tema Hari Anak Nasional. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana gitu ya, ini sebenarnya didefinisikan anak ini siapa sih? Bapak dan juga Mbak-mbak nih bisa disampaikan ke sahabat sonor dan juga smart listeners. Jadi, anak itu kan ini menurut konvensi anak ya. Jadi menurut konvensi anak, menurut undang-undang juga itu anak itu adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk juga anak yang ada di dalam kandungan. Oke, wah saya juga anak ini beberapa tahun yang lalu. Oke, jadi definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun gitu ya, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Nah, Hari Anak Nasional. Nah, ini sebenarnya sejarahnya seperti apa sih Bapak gitu ya, dan juga Mbak gitu, bisa disampaikan ke sahabat sonora yang kita sedang peringati gitu. Ya, jadi Hari Anak Nasional itu sejarahnya itu sebenarnya sangat panjang ya. Itu sudah dijatuhkan pada Kongres Perempuan Indonesia pada tahun 1928. Jadi kongresnya itu tanggal 22 Desember tahun 1928. Itu sudah mendiskusikan merembuk tentang hak anak. Pada saat itu ada embrio untuk memperingati diterbitkannya Hari Anak Nasional. Namun pada saat itu tanggalnya disepakati sekitar tanggal 24 ya, 24 sampai 28, tanggal 1 sampai 3 Juni untuk memperingati Hari Anak. Namun pada perkembangannya pada zamannya Bapak Soeharto pada tahun 1984 itu kan ada penerbitan undang-undang mengenai kesejahteraan anak itu pada tanggal 23 Juli 1979. Jadi ada pergeseran dari peringatan untuk Hari Anak.
Tapi substansinya, esensinya untuk bagaimana meningkatkan harkat martabat anak, memenuhi hak-hak anak itu terus digalakkan. Nah, ini kurban itu pada 23 Juli 1979. Oke, baik. Nah, sebenarnya nih Pak Sambodo, tujuannya Hari Anak Nasional itu apa sih, Pak? Sebenarnya tujuannya agar semua orang, baik itu orang tua, masyarakat, dan berbagai pihak itu menyadari tentang arti pernyataan anak, dan dengan menyadari itu akhirnya paham untuk bagaimana semua pihak itu terlibat untuk memenuhi dan melindungi hak. Oke, baik, untuk melindungi hak-hak anak gitu ya Pak ya. Nah, mungkin sahabat Sonora dan juga smart listeners masih belum terlalu familiar nih Pak Sambodo, Mbak Anissa dan juga teman-teman KKT Saga gitu ya. Sebenarnya hak dasar anak itu apa aja sih Pak? Anak, coba teman yang lain. Oke, jadi untuk hak dasar anak sendiri itu terdiri dari hak perlindungan, hak partisipasi, kemudian hak untuk hidup, dan hak untuk tumbuh kembang, Mbak. Oke, baik. Nah, ini hak ini diturunkan seperti apa nih, Kakak? Penerapannya ya. Jadi hak anak itu kan hak hidup ya. Hak hidup itu bagaimana anak itu dijaga kelangsungan hidupnya. Tapi walaupun dalam kandungan itu juga tidak boleh dilakukan aborsi. Itu karena mempunyai hak hidup. Berarti ketika hak hidup itu harus terpenuhinya kebutuhan lahirnya. Maka anak itu harus diberi makanan asupan yang bergizi, kesehatannya harus dijaga, tumbuh kembangnya harus dioptimalkan. Mungkin itu Mbak. Oke, baik. Ada teman lagi? Ya, Kak. Ini yang sering mungkin oleh sahabat Sonora atau smart listeners yang sering diabaikan itu adalah partisipasi dari seorang anak ya. Terkadang itu anak mungkin karena posisinya itu tidak sejajar dengan orang tua atau dengan orang yang dewasa, jadi cenderung partisipasinya itu diabaikan. Padahal sebenarnya anak-anak tuh berhak tuh menentukan dia tuh maunya apa yang mungkin dia rasa dia. Nah, itu untuk berpartisipasi untuk lebih mengembangkan dirinya sendiri atau mungkin dalam pembuatan kebijakan seperti itu. Oke, jadi untuk memilih sesuatu gitu bisa dibilang gitu ya Kak ya? Nanti Mbak yang dari 4 tadi ya. Masih ada hak dengan kan Mbak. Iya. Untuk hak perlindungan sendiri, anak kan perlu dilindungi. Jangan sampai anak menjadi korban kekerasan di dalam keluarga. Itu tugas utama dari orang tuanya. Di anak untuk dilindungi seperti itu. Oke, jadi begitu ya sahabat Sonora dan juga smart listeners, ada 4 hak dasar anak. Ini ada hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan juga hak perlindungan. Nah, baik. Nah, sahabat Sonora dan juga smart listeners, kita akan break terlebih dahulu ya. Silahkan untuk Anda yang punya pertanyaan nih seputar Hari Anak Nasional gitu ya. Silahkan bisa disampaikan via SMS atau WhatsApp di 081754832000 atau bisa juga via telepon di 0274 557762 dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, sahabat-sahabat dan juga smart listeners, kembali lagi kita berbincang ya seputar Hari Nasional bersama dengan para narasumber. Yang pertama ada kasih perlindungan dan pemenuhan hak anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Penduduk atau DPP2DIY, Bapak Giatri Sambodo SMIP, kemudian juga staf seksi perlindungan dan pemenuhan hak anak DP3AP2DIY, Mbak Anissa Chandramurti SH dan juga para kakak Saga di siang hari ini.
Baik, sahabat sonora dan juga smart listeners, tadi di sebelumnya sudah kita bahas ya, ada 4 hak dasar anak, yaitu ada hak hidup, hak kembang, hak partisipasi, dan juga ada hak perlindungan. Nah, selain hak, kita juga ada kewajiban anak gitu ya. Nah, mungkin Pak Sambodo, Mbak Anissa, dan juga Kak Tessa bisa menyampaikan nih ke sahabat sonora dan juga smart listeners sebenarnya kewajiban anak apa aja sih? Kalau kewajiban anak-anak sebenarnya malah lebih familiar ya di masyarakat karena terkadang kalau bilang anak itu anak itu juga anak ya. Kalau kewajiban kan sebenarnya dari kecil pun kan juga kan misalnya seorang anak pasti harus menghormati kedua orangnya, orang yang lebih tepat, orang tua, kemudian walinya, kemudian gurunya, kemudian seorang anak itu juga untuk menyayangi keluarganya dan masyarakat yang harus menjadi anak-anak tersebut. Jadi kalau anak-anak itu sudah mendapatkan pengetahuan dari ini ya dari sekolahnya, kemudian dari orang juga pasti menyampaikan hal tersebut. Kemudian anak-anak juga selain berhak menjalankan kepercayaannya, dia juga wajib untuk menjalankan tersebut dan sebenarnya tidak berhenti di situ. Yang paling juga bagaimana anak itu bisa menghargai kepercayaan atau praktek ibadah dia di dari penganut agama lain yang anak-anak tersebut dan yang enggak tinggal orang-orang anak pasti wajib untuk mencintai tanah air dan bangsa yang dia tumbuh dan berkembang gitu. Oke, baik. Jadi menghormati sama, mencintai tanah air dan bangsa, juga menghargai kepercayaan orang lain itu juga jadi satu kewajiban gitu ya Mbak Nisa ya. Oke, nah ini tadi kewajiban anak ya sama dan juga listeners. Nah ini yang nggak penting sebenarnya. Kewajiban orang tua dan keluarga terhadap anak. Nah ini sebenarnya apa aja sih yang harus dilakukan orang tua nih Mbak Nisa? Kalau dari orang tua itu yang pasti kita tanggung orang itu pasti harus dijaga jadinya dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian karena kita lahir saja orang pasangan juga pada itu untuk memberikan nafkah sesuai dengan Tuhan anak tersebut itu. Kemudian nanti seiring dengan berkembangnya anak tersebut kewajibannya itu juga berkembang. Akan anak mendidik anak, memelihara dan punya anak tersebut. Sampai untuk mengurus identitas anak pun juga orang tua harus menjadi tanggung jawab orang tua. Baik itu nanti untuk pendidikan juga sampai kalau untuk bayi tadi benar-benar disampaikan Mbak dari kandungan perlu mendapat ventilasi nanti setelah melahirkan ASI eksklusif itu harus diberikan untuk anak itu yang menjadi tanggung jawab atau seorang ibu. Ada lagi jadi kayak seperti memberikan pendidikan agama yang lain yang itu juga penting. Kemudian ada nilai-nilai berarti menemukan anak sesuai kemampuan bakat dan minatnya. Jadi anak tadi kami memiliki hobi atau keinginan bisa mungkin orang memenuhi itu Mbak. Kemudian ada dia perkawinan pada usia anak ini yang sempat ini juga ya tapi bukan titik ya pernikahan secara dini seperti itu. Ada lagi Mbak Nisa. Ini ya Pak Dodo mencegah anak-anak itu untuk bekerja atau menjadi orang-orang kerja anak-anak yang mungkin batasnya itu masih masih tipis ya karena kadang-kadang itu bekerja untuk membantu orang tuanya padahal sebenarnya apa yang anak-anak bukan itu sebenarnya sudah masuk ke kategori anak-anak gitu.
Oke, Dan baik. dua boleh, tapi jangan sampai hak itu terabaikan. Jadi bekerja boleh, tapi kalau pekerjaan yang bekerja, tapi hanya itu terabaikan. Tidak selesai. Dengan beristirahat dan main. Oke, baik. Nah, kalau misalkan ngomongin fenomena gitu ya Pak Sambodo ya. Banyak sekarang artis kecil nih. Anak-anak kecil jadi artis nih Pak. Nah, ini masuk ke dalam upaya memperkenalkan anak itu atau tidak sebenarnya? Karena dia kan bekerja di usia yang masih kecil gitu ya Pak Sambodo ya. Nah, ini kalau misalnya untuk ditarik secara luas ini seperti apa pandangan Pak Sambodo dan teman-teman? Jadi sebenarnya kerjaan itu berlangsung itu beresiko bukan hanya karena orang tuanya apa, karena orangnya miskin atau orang mampu, tapi kadang-kadang yang bakat istimewa itu eksploitasi oleh orang tua. Ini kali-kali ada di yang itu yang jadi permasalahan dan kita terus. Jadi anak berjaya itu seperti yang disampaikan bahwa bisa pekerjaan anak bekerja itu tanpa mengabaikan anak bisa main-main, anak bisa kira-kira tumbuh-tumbuhannya secara siang keluarganya sekolahnya tambahkan ukuran itu yang jadi karakter perlu sosialisasi terus agar kerjaan itu bisa diminimalkan ya. Oke, jadi harus balance gitu ya Pak Sambodo ya. Tidak boleh anak-anak itu kerja di luar ramanya di apa secara tidak psikologis kemarin ya anak itu sih anak berat istri melakukan apa itu dewasa saja itu kan masih kurang anak-anak. Ya, anak itu sudah nyeru ya enjoy, tidak mati, dan kan sudah gila ya. Anak-anak itu pada terpaksa dilakukannya. Oke, jadi begitu ya sahabat dan juga smart listeners, kalau misalnya itu hobi dan juga bisa menghasilkan uang ya silahkan, tapi asalkan harus antara bermain dan juga belajar gitu ya, itu bisa seimbang ataupun balance. Oke, baik. Nah, kemudian tadi juga adanya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Nah, ini kalau misalnya menurut Pak Sambodo, Mbak Nisa dan juga Kak Saga ini di daerah Istimewa Yogyakarta ini seperti apa? Perkawinan. Kalau di Jogja sebenarnya itu banyak Mbak. Cuma kadang-kadang kasus itu nggak terungkap gitu loh. Nah dari tenaga sih melakukan sosialisasi untuk pencegahan kasus masalah pernikahan anak ini juga di melalui kalau biasanya kita turun langsung untuk wilayah sekolah-sekolah, namun karena pandemi ini kita nggak bisa sosialisasi langsung, akhirnya kita melalui sosial media. Kita pakai konten-konten yang dalamnya itu isinya tentang pencegahan pernikahan usia dini gitu. Kita share sosmed saja. Oke, baik. Jadi pendekatan yang digunakan lebih zaman now gitu ya. Anak-anak itu kita jangan dorong kawin-kawinan anak-anak juga. Jawab akhirnya barang-barang menikah. Begitu juga sebaliknya anak yang terpaksa mengangkat KTP ya tidak menikah kan akhirnya terpaksa juga punya pekerjaan ini ada. Jadi ada kait kalau kita ada itu ini lingkaran antar Oke, baik. Pak Sambodo, Mbak Nisa dan juga Kak Saga, kita harus break lagi ya. Silakan untuk Anda nih, sahabat dan juga listeners yang ingin bergabung bisa gitu ya, silahkan
Dikirimkan via SMS atau WhatsApp di 0817548320 dan kami akan kembali sesaat lagi. Pukul 13:30. Energy restored. Baik sahabat-sahabat dan juga smart listeners masih di perbincangan seputar Hari Anak Nasional ya bersama para narasumber. Yang pertama ada Kasih Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3AP2DIY, Bapak Giat Sambodo SMIP. Kemudian juga ada Staf Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AP2DIY, Mbak Anissa Chandramurti SH dan juga para TSAGA yang sudah terhubung di siang hari ini. Nah, sahabat-sahabat dan juga smart listeners tadi sudah dibahas gitu ya tentang hak dan kewajiban anak serta juga kewajiban orang pada anak itu seperti apa. Nah, kalau misalkan nih Pak Sambodo bisa dan juga Pak Saga, gimana kalau misalkan hak anak ini tidak terpenuhi? Apa yang akan terjadi? Kalau anak tidak terpenuhi, biasanya tumbuhnya tidak baik, perkembangannya biasanya anak sederhananya tidak terpenuhi, ini hanya gizinya kurang, kesehatannya juga anak pakai bisi dulu. Sering-sering cari-cari. Nah, ketika untuk pendidikannya untuk aktivitas nanti tidak terpenuhi, nanti anak berkembangnya kurang optimal, anak menjadi kurang daya tidak terlalu tinggi kalau kreativitasnya tuh kayak terhambat misalnya. Jadi sebisa mungkin kalau kreativitas itu bisa dikembangkan juga oleh wanita. Oke, baik. Jadi akan lebih kurang optimal gitu ya Pak Sambodo dibandingkan Saga ya baik itu kalau misalnya secara fisiknya tidak dipenuhi dengan baik ada munculnya stunting mungkin atau juga dia bisa lemah secara fisik dan kesehatan gitu ya. Kalau misalnya dari segi psikologisnya juga kurang pede mungkin atau juga hal-hal lainnya tidak optimal. Baik. Nah, kemudian ini Pak Sambodo bisa dan juga Kak Saga sudah ada pertanyaan ya dari sahabat-sahabat dan juga smart listeners yang sudah masuk di siang hari ini. Yang pertama dari Mbak Sinta Sleman. Selamat siang, saya mau tanya bagaimana caranya untuk bisa balancing antara mengurus anak dan pekerjaan. Nah, saya kemarin tes nih, saya sibuk work from home terus, padahal juga saya bekerjakan untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah, tanggapan Bapak Ibu ini seperti apa? Terima kasih. Monggo, ini ibunya galau. Iya betul. Ibu mungkin sebagai orang hanya bisa berusaha untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan anak atau keluarga di rumah. Mungkin anak diberikan pemahaman yang sudah ada seperti ibu tetap bekerja tapi di rumah mungkin dari jam sekian sampai jam sekian.
Nanti setelah itu waktu itu untuk sama anak-anaknya gitu. Jadi ada pemahaman yang mudah yang mudah paham gitu. Ketika ini udah buat kesepakatan, ibu harus tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang sudah dikatakan harus berkomitmen dengan anak, melaksanakan karya. Sekarang udah selesai nih WFH. Kita main bareng atau ibu kalau ini tergantung siapa yang anak masih balita apa nanti bantu suapin, nanti mandi bareng ibu, masih dimandikan benar gitu. Mungkin itu yang bisa dibuat kesepakatan. Oke, jadi dia jadwal ya. Dia dibuat jadwal nanti mau ngapain sama anak mau entah mau main nanti nyuapin atau dimandikan dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau udah malam, ya udah si ibu harus validasi dengan anak-anak sampai menunjukkan anak-anak tidak lagi untuk bekerja. Tidak lagi bekerja juga. Udah waktunya si anak-anak. Oke, jadi dibikin jadwal gitu ya. Kalau misalkan mungkin dari pagi sampai jam 11 gitu ya. WFH ngurusin kantor gitu. Tapi nanti sisanya bisa melakukan pekerjaan bersama dengan anak-anak. Oke, baik gitu ya Mbak Sinta di Sleman. Semoga bisa menjawab. Kemudian ada lagi nih Pak Sambodo, Mbak Anissa dan juga kakak saya ya. Ada dari Ardin di Sleman. Selamat siang, saya tanya. Kalau misalkan banyak orang mengharuskan anak mengejar prestasi di sekolah, kemudian jadinya mengurangi waktu bermain. Apakah ini melanggar anak-anak? Terima kasih. Nah, ini seperti apa? Terima kasih dari Ardin ya. Iya betul. Kayaknya anak ya. Orang tua ya. Curhatan ini. Karena kenapa ingin agak berprestasi dan mengurangi bermain itu termasuk anggaran anak-anak. Ini perlu dilihat dari sudut pandang dari Mas Ardin nih. Orangnya seperti apa gitu ya. Jadi perlu komunikasi juga dengan orang tua. Baik. Oke, mungkin ada kesepakatan juga ya seperti yang disampaikan saya sebelumnya itu ini mirip jadi bagaimana komunikasi antara anak dan orang tua itu terkait dengan mereka disampaikan jadi misalnya anak ini memiliki keinginan untuk misalnya punya hobi atau apa itu perlu disampaikan orang tua dan sebaliknya orang tua juga kenapa anak ini perlu ada obrolan dari hati-hati gitu Mbak. Jadi ketika anak dan orang tua sudah mengetahui apa yang diinginkan dan diharapkan sebisa mungkin itu bisa ketemu titik tengahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut itu Mbak. Oke, kalau berdasarkan dulu kecil juga gitu ya. Kalau pulang sekolah masih rasanya belum belajar gitu. Harus les dulu, harus tambah pelajaran itu. Padahal dari pagi sampai jam 2 siang sekolah udah cukup penat gitu ya belajar. Tapi sampai di rumah nonton TV itu salah ya, harus les dulu. Nah, kayaknya masih terjadi ya zaman sekarang gitu ya. Nah, sebenarnya kalau pola asuh seperti itu gimana sih Pak Sambodo, Mbak Anissa dan juga Kak Saga? Pola asuh yang ini ya Mbak, kayak terlalu mendikte anak ini terlalu menekan anak-anak selalu belajar gitu ya. Itu rasanya mungkin otoriter ya. Jadi pendidikan ini sebenarnya pola asuh itu tidak ada yang sempurna. Banyak hal yang perlu dipelajari ya. Apalagi menjadi orang itu adalah proses belajar seumur hidup. Apalagi pendampingan dari kandungan hingga dewasa nantinya gitu. Setelah mereka menikah. Jadi untuk pola asuh sendiri sebaiknya itu didiskusikan dengan pasangan baiknya seperti itu Mbak. Oke, nah sebenarnya ada dalam tanda kutip pola asuh ideal nggak sih gitu untuk bisa diterapkan oleh sahabat-sahabat smart listeners nih, Pak Sambodo, Mbak Anissa dan juga Kak Saga dalam mengasuh anak gitu. Nah itu tadi ya, saya sempat menyampaikan kalau pengasuhan sendiri sebenarnya ada banyak ya. Tiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda dan itu tergantung dengan kebudayaan juga. Yang penting adalah
konsistensi dari orang tua dan anak ini merasa nyaman, nggak ada nggak ada paksaan, dan komunikasi tadi yang positif dengan anak-anak itu seperti apa? Oke. Jadi kalau bisa komunikasi juga dua arah gitu ya. Iya. Orang tuanya terus cerewet ya kan, sepanjang jalan anaknya diem baik, nggak bisa ngomong, nggak bisa jawabin gitu ya. Jadi ini komunikasi terbuka gitu ya, sahabat dan listeners ini juga penting dalam membangun hubungan antara orang tua dan anak. Baik. Kemudian ada lagi nih pertanyaan Mbak Nisa dan juga Tessa dari Budi Kalasan. Selamat siang, saya mau tanya. Kakak saya ini kayak editor kalau sama anak. Kalau misalnya ngajarin materi dari sekolah itu keras sekali. Nah sebenarnya saya cukup kasihan lihat ponakan saya, tapi saya mau negur kasih juga nggak enak. Kira-kira saya sebagai orang luar ini yang kasihan dengan ponakan apa sih yang bisa dilakukan? Terima kasih. Wah ini ada lagi gitu ya. Jadi kakak saya ini kakaknya punya anak dan itu yang anaknya adiknya kok ini kok kurang dia pengen tahu gimana ya gitu. Oke. Memang sebagai mungkin sebagai adik atau sebagai orang tua itu memang akan sedikit sulit jika tidak dilakukan pendekatan terlebih dahulu gitu. Atau mungkin bisa diajak untuk sekarang kan banyak webinar sekolah asuh, parent itu banyak banget di YouTube juga banyak. Mungkin bisa diajak dulu nih apa ya? Yuk nonton terkait parent ini baiknya seperti apa. Kalau susah kita kadang kita sebagai keluarga itu susah untuk memberitahu keluarga sendiri ya Mbak. Kondisinya perlu orang itu untuk memberitahukan itu atau bisa diajak untuk konsultasi ke profesional atau bisa ke Tessa juga tanya-tanya terkait Mbak seperti itu. Oke, baik. Itu ya Mas Budi, terima kasih banyak. Nah, habis ini kita bahas kasus yang terjadi gitu ya. Pas Bandung Anissa dan juga Tessa ini ternyata ada banyak sekali. Nah, nanti di segmen akhir akan kita ulas gitu. Nah, kalau misalkan ada lagi gitu ya, sahabat-sahabat dan juga smart listeners yang ingin bertanya seputar dengan hak dan kewajiban anak, ya boleh silahkan langsung disampaikan pertanyaan Anda via SMS atau WhatsApp di 0817583200. Baik, sahabat-sahabat dan juga listeners, sampai lagi kita di segmen terakhir perbincangan dengan tema Hari Anak Nasional bersama yang para narasumber yang sudah terhubung di siang hari ini. Yang pertama ada kasih perlindungan dan pemenuhan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Penduduk atau DP3AP2DIY, Bapak Giat Sambodo SMIP. Kemudian juga ada staf seksi perlindungan dan pemenuhan anak DP3AP2DIY, Mbak Anissa Chandra SH dan juga para tenaga yang sudah tersambung di hari ini. Nah, di segmen terakhir ini nih, Pak Sambodo, Mbak Anissa dan juga Kak Tessa. Nah, sebenarnya pasti ada dong gitu ya. Kasus-kasus yang terjadi seputar hak anak-anak ini. Nah, mungkin bisa sampai sahabat-sahabat dan juga listeners biar bisa belajar bersama dari pengalaman yang sudah terjadi gitu. Silakan. Mungkin ada misalnya kayak gini ya Mbak. Yang ada di lingkup desa aja lah. Itu ya yang sedang masih desa itu misalnya si anak dipaksa orang tuanya untuk mengikuti keinginan orang misal anak ingin sekolah di sini tapi orang tua aslinya seperti itu. Itu sebenarnya kan ketika anak dipaksa pasti sekolahnya nggak optimal dan si anak ini punya hak untuk menyampaikan pendapatnya bahwa saya punya keinginan, saya punya kemampuan untuk keinginan untuk sekolah di sini. Itu si anak boleh saja, tapi syarat yang harus si anak ini untuk menyampaikannya secara baiklah dengan komunikasi yang baik dengan orang tua agar hubungan anak dan orang tua tidak bermasalah nantinya. Jadi harus dengan bahasa yang baik mungkin atau waktu yang tepat untuk ngobrolnya itu biar orang tua mau menerima masukan dari si anak dan kasih orang-orang sudah menyetujui apa yang menjadi keinginan anak. Orang-orang harus si anak ini harus memberikan kepada orang tua. Nanti di saat belajarnya
prestasinya dan sebagainya, jangan sampai sekolah sudah yang diinginkan tapi di tengah jalan anaknya nggak mau sekolah seperti itu ya, karena harus memberikan kepada orang tua bahwa pilihannya dia bisa menjadi pribadi yang baik dan apa yang dia peroleh oleh sekolah itu masa depan dia sendiri yang nantinya akan dia rasakan untuk kebahagiaannya dia sendiri. Itu salah satu kasusnya. Oke, baik. Nah, ini jadi kalau misalnya sudah request dikabulin harus tanggung jawab gitu ya, Mbak ya. Betul. Nah, jangan nanti udah request sekolah deh, dia di SMP A misalnya nanti udah sekolah di tengah jalan nggak malas, gurunya nggak enak. Wah, jangan ya. Misalnya udah request, udah minta, ini juga harus bertanggung jawab dengan pilihan. Oke, baik. Kemudian kasus yang lain, apa lagi nih, Kak? Oke, ada kasus yang ini terkait dengan orang tua juga sih, Mbak. Jadi dia orang tuanya ini sering kayak berantem dan kayak berantemnya tuh justru diam-diaman gitu, Mbak. Si anak ini ngerasa tidak nyaman dengan situasi seperti ini ya. Balik lagi ke dasar tadi ya, anak-anak butuh kenyamanan baik di rumah maupun di sekolah lagi. Mungkin dengan ini bisa sebagai anak kita juga seperti di awal tadi kayak dikomunikasikan dengan orang tua ketika kondisi orang sendiri tidak dalam kondisi yang lelah misalnya lagi santai atau pas hari libur diajar makan dulu yuk. Apalagi ini dalam kasusnya mungkin dengan yang lebih dewasa ya. Yang anak yang dewasa jadi bisa diajak bertemu orang-orangnya aku merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah seperti ini. Itu bisa disampaikan kepada orang tua, bisa dengan siasati ketika tadi ya libur kemudian diajak makan bersama misalnya karena kondisi tidak untuk keluar atau sekedar sharing satu sama lain ya. Jadi sama-sama tahu apa yang dirasakan anak-anak itu kalau rumah yang tidak kondusif nyaman itu juga mempengaruhi proses belajar dia ketika di rumah. Apalagi sekarang kan sekolah dari rumah, kemudian dia dari rumah itu juga menjadi salah satu referensi juga bagi orang tua dan anak-anak itu, Mbak. Oke, ternyata nggak cuma yang balang-balangan piring aja gitu yang diem ini juga pengaruh-pengaruh juga ya. Benar-benar. Kan nggak tahu ya anak-anak gimana gitu, harus seperti apa gitu orang tuanya yang kok diem-dieman nih. Waduh. Ini silent treatment gitu kalau bahasa kerennya. Bapaknya diem aja, ibunya diem aja. Waduh, mama siapa aku ya? Anaknya bingung sama listener ya. Lagi kalau tanya wah, ikut. Nanti anaknya gimana? Iya. Kadang-kadang Mah ini gimana? Gak tahu tanya papa sana. Nanti datang bapaknya. Mah ini gimana? Gak tahu tanya mama sana. Nah itu kayak sering terjadi gitu ya. Nah nggak tahu nih sahabat-sahabat saudara rumah gimana gitu ya. Dan sudah jadi kekanakannya anak juga. Nah kadang-kadang jadi kurir pos ala-ala nih anaknya. Bilangin mamamu sana, suruh gini. Bilangin papamu sana. Waduh. Jadi gitu ya. Mau itu yang pertengkaran atau mungkin yang verbal keras itu sebaiknya dihindari ya sahabat-sahabat juga karena sangat pengaruh untuk anak-anak gitu. Oke, baik. Kemudian ada lagi kasus lain? Ada sih Mbak, misalnya ini ada kasus yang lain itu jika perlindungan anak tidak dipenuhi seperti anak sering mendapat kekerasan atau sering dimarahi oleh orang-orangnya seperti itu. Nah, sebenarnya itu sudah masa ketika anak sudah sering mendapat istri atau dimarahi karena di masa ataupun fisik anak-anak jika dibully pasti fisiknya akan sakit ya Mbak. Nah kalau psikisnya anak ini akan trauma. Mungkin itu yang trauma anak-anak juga akan takut dengan orang tuanya, takut untuk bergaul juga seperti mendiri karena
si anak sering dimarahin, sering mendapat kekerasan dalam keluarganya tuh. Nah, ketika hal ini tidak cepat ditangani, itu berdampak sampai dewasa, sampai nanti akan depresi dan bisa juga si anak ini melakukan kekerasan menjadi kekerasan ke orang lain. Baik itu di dalam saya sendiri ataupun di lingkungan sekolah itu. Nah, kalau sudah seperti harusnya baik itu orang tua atau tetangga sekitarnya yang melihat harus membawa yang profesional, tenaga profesional agar si anak ini dapat perlindungan atau penanganan ini sehingga nanti anak akan tumbuh dan kembali secara wajar secara si anak ini tidak lagi akan melakukan kekerasan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sih Mbak. Dan ketika anak ini punya masalah tapi nggak berani cerita orang-orang, mungkin alternatifnya bisa konsultasi tetangga. Nanti kalau memang pendampingan lebih lanjut akan dibantu dengan layanan tetangga untuk tenaga yang profesional. Oke, baik. Nah, kalau misalkan ingin mengontak Saga nih, bisa menghubungi kemana sih Kak? Oke, Kak, bisa melalui WA. Ada WA di kita punya beberapa sama sosmed di telepon itu 0274 kalau teleponnya 0274 556 itu setiap jam kerja ya Mbak, dari Senin sampai Jumat. Itu dari jam 8 sampai jam 4 kami Jumatnya sampai 3. Terus untuk melalui WA-nya 0877 1929 21111 tiga kali. Oke, baik. Ada juga ada sosmed yang lain, ada Facebook, Instagram, ada Twitter, ada nanti semua menggunakan Saga di lainnya. Oke, baik. Nah, ini sudah biar di penghujung perbincangan nih. Kalau Mbak Anissa dan Kakak Saga bisa disampaikan pesan untuk para orang tua gitu ya, atau juga mungkin anak-anak terkait dengan hari nasional ini. Silakan. Kalau untuk pesan orang tua atau saya ada di acara ini, yang ingin kami sampaikan sebenarnya kami menekankan bahwa tolong sadari bahwa anak-anak ini anak-anak yang telah memiliki kontribusi untuk gerakan pada kami inginnya kan kehidupan yang baik ya. Kan anak itu tidak penuhi, tidak diberharapkan itu sangat rawan untuk kemudian berkembang dengan tidak sinyalnya. Betapa rawannya usia anak usia usia hari itu nol sampai 5 tahun sangat penting, kemudian lepas dari 5 tahun juga masuk ke kategori usia yang lebih dewasa ini saat tinggi perkembangannya untuk diperhatikan. Jadi jangan kita melewatkan momen berharga untuk memperhatikan perkembangan anak-anak tadi. Oke, kalau dari data sendiri Mbak, kita tetap adik-adik di luar sana tetap semangat untuk bersekolah apapun kondisinya. Kemudian sampaikan juga aspirasi kalian karena masyarakat kalian yang menyampaikan apa yang kan kepada orang-orang bahkan ya. Jadi jangan takut untuk menyampaikan aspirasi kalian seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Sambodo, Mbak Anissa, dan Kakak Saga. Iya, semua sehat selalu. Terima kasih. Dan juga terima kasih kami ucapkan Anda sahabat-sahabat dan juga listeners yang sudah bergabung di perbincangan kali ini tentang Hari Anak Nasional selama 1 jam ini. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda dan tetap bersama kami di Sonora 97,4 FM Jakarta dan Smart 102.1 FM Jakarta. Saya Putri pamit, selamat siang dan selamat beraktivitas. Bye-bye.